Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Engkau Allah pembuat mukjizat di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan-Mu, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanmu, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan padanya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Tuhan hidupku yang bukan jalan bagiku, yang membuat mujizat sejati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam kelemahan kami Tuhan, di dalam kebodohan kami Tuhan, kami percaya kasih-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan padanya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat jadi. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman saudara-saudara. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia Allah pembuat mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat jadi, yang membelah laut yang teduhkan padanya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan berbagai macam persoalan, pergumulan yang mungkin kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami sungguh-sungguh setia kepada Engkau, Engkau Allah membuat mujizat sejati di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah kami dengar, kami pikirkan, bahkan apa yang timbul di dalam hati, itu yang akan Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk doa firman Tuhan, nanti dengan hormat Ibu Sugiono yang akan pimpin doa. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan Bapa kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh datang menyembah Engkau, agungkan, tinggikan, muliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami agungkan dan kami muliakan Yesus. Sungguh kami merasakan Tuhan betapa bangganya kami Yesus mempunyai Allah yang heran dan luar biasa seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang kudus Tuhan, Engkau Allah kami yang heran, Bapa yang luar biasa penuh kuasa ya Bapa. Kami boleh berserah Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapa di surga. Diberikan kepada kami hikmat dan kasih damai sejahtera-Mu di dalam mengiring kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kami kebiasaan, tetapi kami sangat mengasihi Engkau Yesus. Kami sangat mencintai-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami sungguh bangga Yesus mempunyai Engkau yang hebat Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Urapi sebentar hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu. Berkati semuanya Tuhan.
Berkati sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Amin. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan dalam kesusahan. Engkau hiburkan mereka Tuhan, berikan kasih damai sukacita menyertai bagi mereka semua ya Amin. Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang kudus. Amin. Terpujilah akan namamu Tuhan, terpujilah akan Engkau Yesus. Hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu, Engkau berkati Tuhan dengan kuasa, beri kekuatan dan iman yang teguh. Kami mengucap syukur semuanya Bapa, kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita ada tamu hamba Tuhan dari Sulawesi Utara, dari Manado. Ibu Pendeta Tace Rundengan Lau. Dan teman Ibu Rohani waktu sekolah Alkitab di Beji Batu 48 tahun yang lalu. Sejak lama hamba Tuhan ini pengen sekali mau melihat kami di sini, tapi baru bisa sekarang ini karena kebetulan juga kami ketemu di Batu kemarin ini. Jadi puji Tuhan, saya persilakan Ibu Pendeta Tace akan sampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebelum saya lanjut, saya senang kita semua aktif ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ketika saya mengatakan haleluya, saudara-saudara balas puji Tuhan ya. Ketika saya katakan puji Tuhan, saudara katakan haleluya. Dan ketika saya katakan haleluya puji Tuhan, saudara-saudara katakan amin. Boleh saudara-saudara? Ayo sama-sama ya, semangat ya. Di pagi hari ini biarlah Roh Kudus yang sudah bekerja dari awal tetap bekerja sampai pertengahan bahkan sampai akhir. Amin. Ayo. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita beri pujian, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kita bertemu untuk kali yang pertama. Saya boleh berada bersama-sama dengan keluarga hamba Tuhan dan jemaat yang ada di tempat ini. Sungguh kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu ajaib. Dia mengerti apa yang menjadi kerinduan saya. Demikian juga dengan keluarga hamba Tuhan. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala bahwa saya bersahabat dengan Ibu Rohani di tempat ini sudah sekian lama ya. Tahun 80. Wah, saudara luar biasa. Sudah 40 tahun lebih. Ternyata saudara-saudara, suami saya teman baik juga dengan gembala saudara, dan kalau mau tarik kekeluargaan masih ada ikatan kekeluargaan ya, yang dari Sulawesi Utara, Kampung Langowan. Nah, itulah mereka. Jadi saudara-saudara, selain ya ada ikatan kekeluargaan secara daging, tetapi teristimewa kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, senang sekali ya. Dan jadi pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan yang kedua terima kasih kepada gembala suami istri mempercayakan saya untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan pada saat ini. Di tempat kami saudara-saudara sama, sementara juga ibadah. Puji Tuhan saudara-saudara, sebelum ini saya sekedar memperkenalkan kalau
Tuhan sudah mempertemukan saya dengan hamba Tuhan. Jadi keluarga Rundengan Lao, kami dikaruniai 3 orang anak. Semuanya sudah menikah dan anak pertama juga sudah hamba Tuhan melayani di satu penggembalaan di Manado. Anak kedua juga sudah melewati sekolah pendidikan Alkitab dan melayani juga. Dan anak ketiga sudah belajar juga pendidikan Alkitab tetapi tidak masuk sekolah Alkitab. Jadi jarak jauh dan sudah dikaruniai anak-anak sehingga kami sudah dikaruniai Tuhan 6 orang cucu. Luar biasa, Tuhan baik. Dan sampai saat ini kami dalam pelayanan bendang Tuhan bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Pelayanan kami di Manado yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia, Eklesia Taas Manado. Kedudukan tempat pelayanan kami di Manado tapi di pinggiran, saudara-saudara. Pinggiran Manado. Ketika jendela dibuka, baik sebelah kiri masih dapat lihat pohon nyur melambai, pohon kelapa. Kemudian lihat ke depan, ke belakang, pohon-pohon pisang. Jadi masih di perbatasan. Ya, waktu kami masuk itu belum ada rumah. Ya, lokasi pelayanan kami itu di Taas itu tempat pembuatan batu bata. Jadi ada gubuk-gubuk, di sana bikin batu bata, di sana bikin batu bata. Sejauh mata memandang tempat batu bata, ya, pembuatan. Sehingga ketika kami ditempatkan di tempat pelayanan ini, jemaat masih 5 orang. Bukan 5 kakak, saudara. 5 orang. Mereka usul, biarlah untuk membangun gereja mereka sendiri, tangan sendiri yang membuat batu bata bersama dengan gembala, bikin pondok, bakar, ya, dan batu bata itu dibikin gereja. Semua hasil gereja itu kerja dari tangan jemaat, gotong royong, kerja bakti, karena mereka tidak ada uang untuk membeli bahan. Mereka memberi tenaga. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam pelayanan. Dan sampai saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, maaf saya lagi tenggorokan terganggu. Tetapi saya ada bawa air minum itu tuh. Ini saudara-saudara, kami baru pulang dari Batu Malang, saudara-saudara. Dan sebelumnya kami di Manado banyak sekali acara. Kami baru selesai dengan acara Mubeslub, musyawarah luar biasa. Dan kami itu saudara-saudara oleh kebenaran Tuhan dipercayakan termasuk di panitia. Jadi sangat sibuk, saudara-saudara. Disambung dengan hari ulang tahun Ketua Majelis Daerah. Sudah mau datang ke Batu Malang, hari ulang tahun Pelwap se-Sulawesi Utara. Jadi selesai acara, saya langsung ke airport untuk menghadiri ini pertemuan dan bisa bertemu dengan gembala, saudara. Maaf, saudara. Puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Dan langsung saja gembala dan Ibu Rohani katakan, ayo bareng dari sana langsung ke tempat ini. Dan besok saya akan kembali ke Manado, tetapi mampir dulu di adik saya di Jakarta, nanti dia antar ke airport untuk kembali ke Manado. Puji Tuhan, saudara-saudara, anugerah Tuhan yang terbesar. Tidak berlambatan, mari saudara-saudara kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasalnya yang pertama
Yakobus pasalnya yang pertama. Ini ayat pendahuluannya saudara-saudara. Mari kita akan baca di dalam ayatnya yang 22. Ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Saya tidak tahu di sini kebiasaan apa berdiri atau duduk. Boleh ya, berdiri supaya kita fokus untuk membaca ayat-ayat ini. Ada 2 ayat, jadi saudara baca ayat 22, nanti saya baca ayat 23 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sama-sama ayat 24. 1, 2, 3. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Silahkan duduk, terima kasih. Saudara, cermin ya. Ada yang bawa cermin di sini? Saudara punya cermin di rumah? Ada ya, pasti ada cermin. Ibu-ibu suka ada cermin di dompet? Kecil aja. Penting saudara-saudara ya, cermin. Dan saya bisa memastikan sebagian besar pasti bawa cermin. Dari mana? Saudara, saudara yang punya HP, kalau saudara tekan tombol foto ya, kamera, kemudian saudara klik di bawah, nah yang muncul itu muka saudara. Kan bisa jadi cermin ya. Cermin itu saudara-saudara bisa kita lihat keberadaan kita. Apakah ada kotoran, debu ya. Apakah ada hal-hal yang ya aneh gitu saudara-saudara. Bisa dilihat dari cermin. Betapa pentingnya cermin ya. Fungsinya untuk melihat ya, penampilan kita, wajah kita. Saudara ke toko sepatu, pasti ada cermin di bawah supaya ketika saudara mau coba, mau beli sepatu, kan lihat di cermin. Bagus enggak? Saudara mau beli baju, ada cermin yang besar supaya bisa lihat semua ya, kelihatan keindahannya atau ada kejelekannya. Sehingga saya boleh katakan betapa penting cermin. Nah, Yakobus menggambarkan yang kita sudah bacakan tadi, bahwa firman Tuhan sebagai cermin, tempat kita melihat diri sendiri. Ya, itu di dalam ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amat mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi saudara-saudara, sekali lagi penting firman Tuhan. Mengapa kita perlu bercermin pada firman Tuhan setiap hari? Nah, jawabannya untuk mengoreksi diri. Benar nggak saudara? Kalau sudah ada debu kan setelah bercermin, oh udah kita hapus. Untuk saudara-saudara mengoreksi diri supaya kita dapat melakukan perbuatan yang baik. Menasehati, firman Tuhan bisa menasehati kita. Bahkan firman Tuhan bisa menegur. Ketika kita sudah mulai berjalan, sudah mulai melenceng ke kiri atau ke kanan, firman Tuhan dapat menegur. Dan firman Tuhan juga mengingatkan.
Nah, saudara-saudara, kesempatan yang indah ini apa? Sebab kita perlu seperti yang saya katakan tadi, mengoreksi, mengingatkan, menasehatkan, memberitakan kabar kesukaan dan memperingatkan bahwa kehidupan kita sekarang sudah di posisi yang mana, saudara-saudara. Coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita mundur. Ibrani pasal yang ke-10. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-37. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering saudara dengar. Gembala saudara adalah gembala yang senior, ya, atau saudara yang jadi pelayan mungkin pernah memberitakan ayat-ayat ini, dan saat ini Roh Kudus berbicara, kita akan kembali mendengar firman Tuhan ini. Ibrani 10 ayat yang ke-37 saya bacakan dalam nama Yesus. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, ayat ini memberitakan bahwa nubuatan firman Tuhan pasti digenapi. Sebab sudah sangat sedikit waktu lagi dan Ia akan datang. Saya teringat waktu saya masih sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu menceritakan, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Saya remaja mendengar lagi khotbah-khotbah dari pendeta, bertobat, mari kita mengikuti kebenaran firman Tuhan karena Yesus tidak lama lagi akan datang. Saya sudah tamat SMA, sudah kuliah, kembali lagi penginjil. Bertobat, beri dirimu untuk dibaptis, beri dirimu yang masih muda melayani Tuhan. Karena tidak lama lagi Yesus akan datang. Karena ada penginjil yang ke Manado, saya tergerak dan Roh Kudus menggerakkan hati saya. Saya rindu untuk belajar melayani Tuhan. Pergilah saya ke sekolah Alkitab. Jadi saudara-saudara, ayat ini sudah dari tempo dulu bahwa mengatakan tidak lama lagi Yesus akan datang. Dan sekarang kita diperdengarkan lagi bahwa sangat sedikit waktu lagi. Saya boleh katakan begini saudara, kita yang masih hidup tetap ya kita baca ini dan tetap Tuhan tidak lama lagi, jadi kita harus bersiap-siap. Bagi mereka yang Tuhan sudah panggil, ya sudah berlaku bagi mereka bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Bukan Tuhan datang dari awan dan datang menjemput, tetapi Tuhan ambil mereka, bawa mereka kembali bersama dengan Bapa. Sudah berlaku bagi mereka. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah siapkah? Waktu yang ada sangat singkat. Kita tidak boleh lagi berfoya-foya. Kita tidak boleh lagi hidup semau gue. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan. Itulah sebabnya saya dahului dengan cermin. Ketika bangun pagi, kita bercermin pada firman Tuhan. Mungkin saudara sibuk, saudara harus cepat-cepat ke kantor, saudara harus cepat-cepat buka toko, saudara harus cepat-cepat bekerja. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, mari tiap hari kita bercermin pada firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Sebab itu kita sekarang berada di waktu perkenanan Tuhan. Ya, hari penyelamatan terakhir, saudara. Firman Tuhan jelas datang kepada kita semua. Dan saudara, jika didapati kita setia sampai akhir hidup kita,
pasti kita akan mewarisi kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Mau saudara-saudara? Mari saudara-saudara kita setia sampai akhir. Coba kita lihat lagi di 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Ada lagi ayat yang kita akan bacakan. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Ada ayatnya yang ke-2. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saudara, saya bacakan, saudara menyimak sambil memohon Roh Kudus meteraikan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, jelas anak-anak saja, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika hidup mereka berkenan di hati kita, di hati orang tua, saudara, pasti sebelum mereka minta, orang tua pasti senang. Dan dia akan memberikan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan baik anak maupun cucu supaya menyenangkan mereka. Karena apa? Mereka sudah menyenangkan hati sebagai orang tua. Apatah lagi Bapa kita di surga. Ketika kita hidup berkenan di hati Tuhan, di hadapan Tuhan, firman Tuhan jelas, saudara-saudara, tidak pernah ingkar janji. Dia katakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Saudara, di dalam menjalani hidup ini, kita tidak luput dari berbagai-bagai pergumulan. Saya, saudara-saudara, waktu di sekolah Alkitab, saya terpilih bisa menyanyi dengan suara sopran, suara tinggi. Wah, saya lihat singer-singer tadi dan WL luar biasa. Ternyata suara sopran ada 2, saudara. Sopran 1 dan sopran 2. Jadi sopran 1 lebih tinggi. Tetapi itu suara 1 istilahnya ya. Lebih tinggi. Saudara, sekarang tidak lagi. Saya punya suara sudah suara alto. Saudara, suara 2. Ya, sudah rendah. Apa sebab? Saya mengalami pergumulan yang berat, saudara-saudara. Dan saya katakan, Tuhan, ketika Engkau mendengar doa, kerinduan saya akan tetap setia melayani Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya pun akan tetap setia melayani Tuhan. Saudara, saya sudah selesai sekolah Alkitab, tetapi saya juga sebagai tenaga pendidik, ya, saya mengajar di salah satu sekolah di Manado yang 90% orang Tionghoa. Saudara mungkin pernah dengar Yayasan Kristen Ebenezer di Manado. Nah, mulai dari pengurus, seluruh staf, mereka semua orang Tionghoa. Bahkan gerejanya itu yang di Manado, Gereja Kristus. Kebaktiannya bahasa Tionghoa, ada penterjemah, lagu-lagunya juga, ya. Itu waktu saya masih bekerja dulu, dan sekarang ya sudah kebanyakan bahasa Indonesia. Karena yang Lause sama yang penterjemah sudah meninggal, kurang sekarang yang mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya bekerja di sekolah tersebut. Saudara, satu saat ada staf ya panggil saya. Dia bilang, "Ibu, sepertinya ibu ada penyakit ya." Saya bilang, "Kenapa?" "Saya lihat ibu punya tenggorokan
ada benjolan. Saudara, memang saya pegang sepertinya ada tapi masih sebesar kelereng. So iya, tapi enggak apa-apa, enggak mengganggu. Lama kelamaan saudara-saudara, seperti bola tenis meja. Ya, dari kelereng ke bola tenis meja, udah lebih membesar. Mereka katakan begini, Bu, aja ke dokter aja, operasi. Saya bilang iya. Saya iya aja. Saya konsultasi dengan ibu saya, bukan dengan dokter. Saya katakan, Mam, ini saya ada benjolan. Ibu saya katakan begini, oh biasa itu. Mami juga ada, ibu saya juga seorang guru. Mami juga ada, jadi enggak apa-apa. Itu katanya suka muncul pada guru dan penyanyi atau pendeta. Apa sebab? Banyak mengeluarkan suara. Ya, jadi pita suara banyak dipakai sehingga dia kena dingin, masuk angin, dia membengkak. Saudara, makin lama sebesar bola tenis. Saudara, saya tidak bisa tunduk karena sudah bengkak begini. Ada yang bilang gondok, kemudian ada yang bilang, oh ini, oh banyak macam-macam. Mereka desak saudara-saudara sekolah. Ayo Bu, pergi periksa ya. Akhirnya saya ikut periksa. Dokter katakan, Bu, ini harus dioperasi. Harus dioperasi, harus diangkat. Saudara, teman saya guru tapi di sekolah lain, dia katakan begini, ini saya sudah selesai operasi, sama kayak kamu. Lihat, kasih lihat lehernya kayak ada lipan, saudara-saudara. Orang Manado bilang kaki 1000. Lipan melintang di sini karena bekas jahitan. Ayo, apa gunanya kamu kerja, ada gaji kok nggak mau mengeluarkan duit untuk kesehatan. Saudara, saya bergumul, saya bilang, Tuhan, saya mengajar jemaat, saya mengajar ibu-ibu yang ada, ketika mengalami sakit penyakit, andalkan Tuhan. Mana iman kamu? Yesus yang mati di kayu salib, menebus dosa, bahkan bilur-bilurnya, luka-luka Yesus. Itu dia sanggup melawat, membebati bilur-bilur Yesus, menyembuhkan penyakit apapun. Saudara, saya sudah belajar Alkitab di sekolah. Kita sudah ditempa, sudah diberi bekal bahwa andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bukannya kita tidak mengandalkan dokter. Dokter juga merupakan anugerah Tuhan ya. Mungkin ada saudara, ada anak, ada keluarga yang dokter, it's good. Dokter juga bisa ya menolong orang. Tergantung pribadi. Tuhan, bukan saya meremehkan dokter, tetapi saya memiliki Engkau dokter di atas segala dokter. Saudara, saya tidak mau operasi. Sudah semakin membengkak. Mertua saya, suami punya mama, meninggal di bulan November beberapa tahun lalu. Jenazahnya ditahan 3 hari. Kan masuk angin, saudara-saudara. Makin membesar. Oh Tuhan. Karena saya malu, saya usul, ayo nanti acara pemakaman kita bikin scarf ya, supaya cantik. Padahal untuk menutupi leher saya yang sudah semakin membengkak. Akhir November. Berjalannya waktu, Tuhan. Saudara tahu, kalau dulu saya berdoa, Tuhan jamah. Saya puasa, saudara-saudara. Saya dengan segala macam cara, Tuhan tolong. Saudara, tidak ada jawaban. Tuhan belum jawab. Saya tidak kecewa. Ketika ada perjamuan, saudara-saudara, saya kalau ikut perjamuan, ketika saya pegang roti yang menggambarkan tubuh Kristus, saya betul-betul menikmati. Saya bilang, Tuhan, ketika tubuhmu melewati tenggorokan saya, biarlah penyakit itu keikut dan tidak ada lagi penyakit.
Ketika saya mau angkat cawan anggur yang melambangkan darah Yesus yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun, saya berdoa, Tuhan, biarlah darah Yesus mengalir dan penyakit ini keikut supaya tidak ada lagi. Tidak, saudara-saudara. Akhirnya, saudara, dengar baik. Saya ganti saya punya doa. Saya tidak lagi meminta Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong, karena saya melayani pekerjaan Tuhan, mendampingi suami, karena saya bekerja sebagai pendidik. Tidak lagi, saudara-saudara. Saudara tahu apa yang saya doakan? Saya berdoa begini, Tuhan, bangun pagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyakit ini. Saya tidak minta kesembuhan. Saya cuma bilang kalau Tuhan mau tolong, please Tuhan tolong. Kalau tidak juga saya tetap mau setia kepada Tuhan. Jangan saudara ketika Tuhan tolong setia. Ketika Tuhan tidak jawab doa saudara, saudara mundur. Saudara ngambek. Saudara meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Tidak, saudara-saudara. Saya mempunyai tekad. Saudara, saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau tolong, saya tetap melayani Engkau. Ketika Engkau juga belum jawab doa saya, pun saya mau tetap setia. Jadi saya berhenti meminta, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Soal doa saya makin kencang, saudara, kalau ada di problem. Benar kan saudara, ketika menghadapi masalah kecil doanya biasa-biasa. Coba saudara menghadapi pergumulan setinggi gunung, pasti kencang saudara punya doa, Tuhan tolong datang kepada gembala Ibu Rohani, Pak Pendeta, Pak Gembala, bantu saya dalam pergumulan. Saya mau lari ke siapa saudara? Saya tempat jemaat mengadu, minta doa. Saya juga bilang ke suami bilang, ya pasrah saja sambil menanti jawaban Tuhan. Jadi saya sendiri, saya bilang terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kata lain selain kata berterima kasih. Saudara tahu, mujizat Tuhan sampai saat ini masih ada. Tanggal 25 Desember, saudara, jemaat sudah siap-siap dari beberapa hari lalu. Saya sudah siap. Ketika saya sudah selesai mandi, saya mau berdandan, saudara-saudara, saya datang di cermin. Ini cermin bisa melihat penampilan. Saya kaget, saudara-saudara. Saya mau pakai bedak, saudara-saudara, mau sentuh aja sakit banget, nggak bisa. Tetapi ini saya lihat di cermin. Oh Tuhan, saya berteriak, puji Tuhan, hadiah Natal buat saya. Suami saya katakan, kenapa kamu berteriak-teriak? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya panggil suami saya bilang, coba, sudah tidak ada lagi saudara-saudara. Bersih, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa mujizat Allah tetap ada. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai sekarang, ketemu dengan teman, kamu operasi di mana? Kok tidak ada bekasnya? Saya bilang, saya punya dokter. Aduh, dokter siapa? Mereka kejar saya. Saya punya dokter di atas segala dokter. Yesus yang sudah mengoperasi saya. Oh puji Tuhan. Saudara, kalau saudara punya hidup berkenan kepada Tuhan, mintalah apa yang menjadi keperluanmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa yang menjadi kerinduanmu. Suami, istri, anak, cucu. Saya mau kasih tahu, selama kita berada di dalam dunia ini, kita tidak luput dari berbagai-bagai pergumulan. Kita tidak luput dari berbagai-bagai masalah. Bukan saudara lihat, oh kalau sudah gembala, Ibu Rohani, sudah pakai baju putih, sudah pakai dasi di mimbar, kemudian tidak ada pergumulan. Ada saudara. Tetapi kan sebagai gembala, pergumulan kita hanya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak mau mengeluh kepada jemaat karena saya mau memberi mereka punya iman naik. Dan saya berjanji, Tuhan, ketika Engkau sudah jamah dan sembuhkan saya, dimanapun saya pergi berada, saya mau menyaksikan
betapa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Tidak pernah ada bayang-bayang perubahan, pertolongan Tuhan sampai saat ini. Amin. Asal hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, siapa kira-kira yang berkenan kepada Tuhan? Selain yang saya katakan tadi, saudara setia. Tetapi ada contoh-contoh firman Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan juga berkenan. Dalam firman Tuhan, saudara-saudara, ada banyak contoh-contoh. Kalau saudara buka di dalam Matius, coba kita lihat sebentar di dalam kitab Matius, pasalnya yang ke 25. Matius pasal yang ke-25. Ada banyak contoh-contoh orang-orang yang berkenan, dan Tuhan juga berkenan kepada mereka. Sudah dapat Matius 25? Ayo, saya akan bacakan ayatnya yang ke 31, tetapi intinya ada di 33. Saya baca agak cepat. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ayat 33, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sampai di situ dulu. Saudara, contoh orang-orang yang berkenan. Tuhan beri saudara-saudara ayat ini, kambing dan domba. Saudara yang mahir buka Google, yang pintar ya, saudara boleh cari di situ sifat dari kambing dan sifat dari domba. Wah, dua-dua enak, dagingnya empuk. Tetapi ini sifat ya, sudah ditelusuri, sudah ada buktinya. Ternyata saudara-saudara, sifat dari kambing berbeda dengan domba. Ya. Oh, saya senang ya belajar. Saya senang belajar, saudara-saudara. Kalau saudara saya baca-baca ini ya, bagaimana sifat dari domba, saudara-saudara. Aduh, dia dengar-dengaran. Dari jauh dia sudah mengenal suara gembalanya. Dia taat, dia penurut. Ini sifat dari domba. Dia melakukan apa yang gembala anjurkan, perintahkan. Dan kalau saudara lihat juga sifat dari kambing, wah, suka menanduk, suka ngambek, suka liar, saudara-saudara. Saya belajar sama, aduh luar biasa Tuhan. Saya ingin menjadi sifat domba yang tahu kandang. Kalau dia sudah berjalan jauh, dia tahu kembali, saudara-saudara. Tetapi kalau kambing, wah, dia lihat di sana ramai, dia pergi, dia lupa kandangnya. Saudara, ini firman ya. Saya sudah berdoa, Tuhan, ini jemaat yang sudah lama, hamba Tuhan sudah senior, pasti sudah banyak kali memberitakan firman Tuhan ini. Tapi saya tergerak, saudara-saudara. Siapa yang berkenan, pasti Tuhan berkenan. Ternyata domba, saudara-saudara, diibaratkan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mari kita jadi jemaat yang sifatnya seperti domba, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudara, betapa doa dari seorang gembala, ibu rohani ya, siang malam mendoakan saudara. Kami juga bangun pagi berdoa untuk jemaat. Ada yang sudah mulai
kemana-kemana, saudara-saudara, tidak kembali-kembali ketika berdoa. Bukan kami yang panggil, tapi Roh Kudus yang menjamah mereka. Ada masalah sedikit, ini di Manado ya, saya tidak tahu di sini. Di Manado, salah sedikit, langsung tidak kelihatan lagi di gereja. Saya cuma berdoa, Tuhan, kiranya jemaat memiliki sifat seperti domba yang berkenan di hati gembala. Ada lagi saudara-saudara, masih di Matius 25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pasti saudara yang dari kecil anak sekolah minggu sudah tahu ya ceritanya ya. Ini 10 gadis, mereka kan ibadah. Sama-sama ibadah, sama-sama pegang pelita. Tetapi ada tetapinya, yang berkenan mereka jaga pelita mereka. Yang tidak berkenan mereka cuek. Nanti kan kalau Tuhan datang ada kok, boleh beli di sana, beli di sana. Tetapi kiranya kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ada terus minyak persiapan. Apa itu saudara-saudara? doa. Banyak berdoa. Supaya minyak kehidupan kita tetap ada urapan. Sesibuk-sibuknya saudara, secapek-capeknya saudara bekerja, mari jadilah seperti gadis-gadis yang bijaksana. Siap datang ibadah, siap kegiatan-kegiatan gereja ini, siap karena ada persediaan saudara-saudara. Dan ketika mempelai datang, saudara, 5 gadis yang bijaksana masuklah dalam perjamuan. Lari-lari 5 gadis yang tidak bijaksana. Tuhan, saya kan sudah berkorban, saya kan setia, saya kan sudah pernah menyumbang apalah untuk gereja, untuk kegiatan, saya begini dan begitu. Apa Tuhan bilang? Saya tidak kenal. Saudara, pengorbanan sia-sia. Apa yang saudara-saudara berikan sia-sia kalau saudara tidak berkenan memiliki minyak sampai Tuhan datang. Itu artinya kita mau setia sampai langkah terakhir. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak dapat balas segala kebaikan Tuhan. Raja Daud mengatakan, apa yang dapat ku balas akan segala kebajikan, kebaikan Tuhan. Dalam Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup dan berkenan. Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tetapi saudara, ketika saya melayani, selesai, saya tetap berdoa, Tuhan, apa yang saya sampaikan, saya berdoa supaya benar-benar Roh Kudus jamah saudara. Roh Kudus meteraikan setiap taburan firman Tuhan. Walaupun saya sudah selesai berkhotbah, saya sudah mau kembali ke tempat pelayanan di Manado, tetapi dimanapun saya pergi, dimana saya pernah beritakan firman Tuhan, saya tetap doakan kiranya taburan firman Tuhan tetap Roh Kudus akan meteraikan di hati saudara, ibu, bapak, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Mungkin saudara pikir, wah saya kan senang tidak ada pergumulan. Siapa bilang saudara? Mungkin saudara sementara atau nanti, belum sekarang. Tapi saya mau katakan, selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita tidak luput dari pergumulan. Seperti dalam Ayub mengatakan, kita tetap ada pergumulan. Oleh sebab itu saudara, supaya kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan, peganglah cermin firman Tuhan. Dimanapun kita pergi berada, firman Tuhanlah jadi cermin, dapat mengoreksi kehidupan saya dan saudara,
dapat menasehati saudara dan saya, dapat memberikan pandangan ke depan supaya wawasan kita lebih luas di dalam kita mengiring Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudara-saudara, marilah kita hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang para singers, pemain musik untuk boleh datang ke depan. Saudara, bagaimana Tuhan merindukan kehidupan kita berkenan, supaya Amin. Tuhan juga Amin. berkenan kepada saudara dan saya. Saudara, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya dan mungkin kepada saudara. Ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Ingat akan pertolongan yang Tuhan pernah nyatakan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Saudara, mari kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Haleluya. Kita tidak dapat balas segala kebaikan Tuhan. Tuhan terlalu banyak menyenangkan hati saudara dan saya. Mujizat demi mujizat. Saudara mungkin ada pergumulan anak saudara, menantu, cucu, apapun, kakak beradik, orang tua. Saudara, firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar setiap seruan doamu. Tuhan tidak pernah salah di dalam melakukan apa yang berkenan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Saudara-saudara, coba musik diam sedikit. Saudara, kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan pertolongan Tuhan. Kita renungkan jalan hidup ini. Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Kita mau jadi bejana yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tutup mata jasmanimu, tapi saudara buka mata rohani bahwa Dia ada saat ini. Saudara, Roh Kudus sedang melawat saudara. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Saudara tetap duduk, saudara, sambil merasakan Roh Kudus. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Bangkit berdiri, katakan menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Oh, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Haleluya. Kalau saat siang hari yang indah ini ya Bapa, kami sudah dibekali oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biarlah dalam keadaan apapun Tuhan, baik kami menghadapi persoalan masalah, mungkin kami dalam kesakitan ya Tuhan, bahkan mungkin kami dalam keterpurukan ya Bapa, kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Biarlah kami juga terus bercermin akan firman-Mu Tuhan. Setiap saat, setiap hari ya Bapa, kami mau bercermin kepada firman-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan kami berusaha hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami terus berjuang di hari-hari ini ya Tuhan. Karena merasakan Kau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami ya Tuhan. Inilah doa kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Firman-Mu sudah kami terima ya Tuhan. Firman-Mu sudah rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan kami tidak mau menjadi pendengar-pendengar akan firman-Mu, tapi kami mau melakukan seluruh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kami, bahkan memimpin setiap perjalanan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu ya Bapa, baik rumah tangga, keluarga ya Tuhan, bahkan dan terlebih pelayanan hamba-Mu Kau berkati ya Bapa. Kirimkan jiwa-jiwa baru ke tempat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami mau bawa korban persembahan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampuni salah dosa kebodohan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi yang terbaik. Haleluya. Amin.